Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai kepada kita semua. Puji Tuhan karena kita bersama lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berserah kepada Engkau. Engkau memimpin kami agar mengerti akan firman ini. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah Alkitab, terang dan pembimbing kita. Dan ayat renungan di dalam Wahyu 14 ayat 8 berkata, di dalam Wahyu 14 ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Secara individu dan sebagai umat, kita mempunyai pekerjaan yang paling penting dan serius di hadapan kita. Terdapat persediaan hati minda setiap hari yang harus diperoleh agar kita akan dipersiapkan untuk mengerjakan tujuan Tuhan bagi kita. Bahaya-bahaya akan di akhir zaman ada di sekeliling kita pada saat ini, dan pada masa ini setiap satu kita menentukan apa nasib kekal kita yang kelak. Nah, secara individu kita harus membentuk tabiat yang akan tahan dengan ujian penghakiman. Secara individu kita harus memberi di mana di gereja di mana kita berada satu teladan terhadap kesetiaan dan penyucian. Ini berarti bahwa kita harus memberikan contoh melalui firman ataupun dari Tuhan itu sendiri. Pelayanan firman direka untuk menyediakan suatu umat yang bertahan pada masa-masa penggodaan di mana kita hidup ini. Dan para anggota gereja harus bekerja sama dengan pekerja pelayanan yang menunjukkan dalam kehidupan prinsip-prinsip kebenaran, sehingga tidak ada perkataan yang akan diucapkan atau tindakan yang dilakukan yang akan menuntun ke jalan-jalan yang palsu atau menciptakan suatu keadaan yang Tuhan tidak boleh menyetujuinya. Saudara-saudara, telah ditunjukkan, dikatakan kepada kita, telah ditunjukkan kepadaku bahaya-bahaya yang dahsyat yang kita akan temui dalam ketidakamanan dan penggodaan pada hari-hari terakhir ini. Satu-satunya terang dan pembimbing bagi kita yang boleh dipercayai pada masa ini ialah firman Tuhan. Apa yang boleh dipercayai? Firman Tuhan, Alkitab yang kita boleh percayai. Nah, saudaraku, kita harus mengambil firman ini sebagai konselor kita dan dengan setia menuruti ajarannya, atau jika tidak, kita akan mendapati bahwa kita dikawal oleh ciri-ciri dan tabiat aneh kita sendiri. Dan kehidupan kita akan mendedahkan suatu pekerjaan yang mementingkan diri, yang menjadi penghalang dan bukan berkat kepada semua manusia. Jadi adalah merupakan tugas bagi mereka yang berdiri sebagai para pemimpin dan para guru untuk mengajar para anggota gereja bagaimana bekerja dalam barisan misionari. Dan dunia sedang bersedia untuk penutupan pekerjaan dari pekebaran malaikat ketiga. Kebenaran harus pergi sekarang, dan kuasa yang tidak diketahui selama bertahun-tahun, di mana perkebaran dari kebenaran masa kini harus diumumkan di semua tempat. Jadi Alkitab adalah merupakan terang dan pembimbing kita. Kita bukan hanya membacanya saja untuk diri kita. Kita harus sampaikan juga kepada orang sekitar kita, kepada sahabat kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita sendiri. Jadi mari kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan dapat membantu kita, agar Tuhan dapat menolong kita, supaya kita akan terus dapat mengabarkan firman Tuhan yang menjadi terang dan pembimbing bagi kita dan semua orang. Tuhan, betapa mudahnya perhatian kami dialihkan daripada persiapan hati, persediaan hati minda ini setiap hari.
Tolong kami Tuhan, buatlah kami sentiasa sadar akan kedekatan kedatangan Tuhan. Kembali dan kerja harus dilakukan, bukan hanya di dalam dunia, tapi terutama dalam rumah tangga kami. Semoga kami tidak mengabaikan untuk mengajar anak-anak kami akan kepentingan untuk membina hidup mereka, tabiat mereka berdasarkan firman Tuhan. Bantu kami hari ini Tuhan. Kami minta kepadamu Tuhan agar kami dapat membentuk anak kami dengan firman Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kiranya firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, keluarga kita, bahwa Alkitab harus ada di dalam hidup kita. Mari berdoa. Tuhan kami di surga, Tuhan terima kasih karena Engkau memberikan nasihat yang baik kepada kami hari ini, yaitu kami harus menjadi seorang yang rajin membaca firman Tuhan, dan kami harus mendidik juga anak-anak kami untuk dapat menjadikan Alkitab adalah buku bagi utama dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, nasihat-Mu yang sangat baik bagi kami. Dalam nama Yesus.